Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang membuat package diagram pada modeling business system. Sebelum masuk pada topik pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Langkah pertama dalam membuat package diagram pada modeling business system adalah mengembangkan package diagram awal dari sistem bisnis yang sudah ada. Pada langkah ini dilakukan pencarian peran pekerja atau class worker yang relevan dan objek bisnis atau bisnis objek untuk organisasi. Pada studi kasus pengelolaan proyek, peran pekerja atau class worker yang terlibat yaitu admin pengelolaan proyek dan tim proyek. Dua hal ini dapat dilihat berdasarkan use case diagram yang pernah dibuat atau melihat dari struktur organisasi. Kemudian untuk objek bisnis atau dokumen yang digunakan adalah pesanan melalui email atau chat, kontrak perjanjian, list task, berita acara selesai proyek, dan laporan list proyek. Semua yang disebutkan ini bisa dilihat dari proses bisnis yang sudah diperoleh. Untuk menggambarkan worker pada package diagram adalah dengan menggunakan class worker yang di dalamnya terdapat stick figure, di mana di bagian bawah dari class worker diberikan keterangan peranannya. Pada studi kasus pengelolaan proyek, di sini terdapat class worker admin pengelolaan proyek dan juga class worker tim proyek. Kemudian untuk setiap bisnis objek atau dokumen digambarkan dengan simbol bisnis objek yang di bawahnya diberikan keterangan nama dari bisnis objeknya. Pada studi kasus ini terdapat bisnis objek pesanan, kontrak perjanjian, list task, laporan list proyek, dan berita acara selesai proyek. Semuanya berada di dalam sebuah unit organisasi yaitu pengelolaan proyek. Langkah kedua pada pembuatan package diagram adalah menemukan unit organisasi tambahan. Unit organisasi dapat dibagi menjadi unit organisasi lebih jauh lagi seperti divisi, tim, dan grup. Class worker dan organisasi unit yang relevan adalah yang secara langsung terintegrasi ke dalam pemrosesan barang dan jasa. Menemukan unit organisasi tambahan yaitu bisa melihat dari class worker dan organization unit yang relevan yang secara langsung terintegrasi ke dalam pemrosesan barang dan jasa. Pada studi kasus pengelolaan proyek akan dihasilkan dua unit organisasi tambahan yaitu administrasi proyek dan pengerjaan proyek. Selesai langkah kedua adalah mengerjakan langkah ketiga, yaitu menugaskan pekerja dan objek bisnis ke unit organisasi tambahan. Pekerja dan objek bisnis yang sudah dihasilkan pada langkah pertama dimasukkan ke dalam unit organisasi yang sesuai yang sudah ditentukan pada langkah kedua. Pada studi kasus pengelolaan proyek dihasilkan dua unit organisasi tambahan, yaitu administrasi proyek dan pengerjaan proyek. Pada setiap unit organisasi di dalamnya terdapat pekerja dan objek yang terkait dengan unit organisasinya. Unit organisasi administrasi proyek akan berisi class worker admin pengelolaan, kemudian bisnis objek pesanan, kontrak perjanjian, berita acara selesai proyek, list laporan proyek, dan list task. Sedangkan pada unit organisasi pengerjaan proyek akan terdapat class worker tim proyek dan juga bisnis objek list task. Dilanjutkan dengan langkah keempat yaitu menemukan unit organisasi, pekerja atau objek bisnis tambahan yang dapat ditambahkan ke dalam package diagram. Pada langkah ini jangan sampai tertukar antara struktur organisasi dengan package diagram karena kedua hal itu merupakan hal yang berbeda. Pada package diagram akan berisi objek bisnis sebagai tambahan dari karyawan. Pada studi kasus pengelolaan proyek, langkah ini tidak terdapat perubahan. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu memverifikasi tampilan dari package diagram. Apakah package diagram yang sudah dibuat sudah benar atau belum? Dalam melakukan verifikasi
package diagram, maka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah semua pekerja dan unit organisasi terlibat pada pemrosesan barang dan jasa yang disediakan oleh sistem bisnis sudah dimasukkan ke dalam package diagram. Pada studi kasus pengelolaan proyek, semua pekerja atau class worker dan unit organisasi yang terlibat sudah ada di dalam package diagram. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk melakukan verifikasi adalah apakah sudah tidak ada lagi pekerja dan unit organisasi yang tidak terkait pada pemrosesan barang dan jasa dari sistem bisnis sudah dimasukkan ke dalam package diagram. Berarti di sini semua pekerja dan unit organisasinya sudah ada di dalam package diagram. Pertanyaan yang ketiga untuk melakukan verifikasi adalah apakah semua objek bisnis yang dibutuhkan untuk menyediakan dan memproses barang dan jasa sudah dimasukkan ke dalam package diagram. Di sini semua objek bisnis sudah dimasukkan ke dalam package diagram. Pertanyaan terakhir untuk melakukan verifikasi package diagram adalah apakah sudah tidak ada lagi objek bisnis yang tidak terhubung pada pemrosesan barang dan jasa dari sistem bisnis dimasukkan dalam package diagram. Jadi dipastikan bahwa semua objek bisnis adalah yang digunakan dalam sistem bisnis yang akan kita bangun. Sekian video kali ini mengenai cara membuat package diagram pada bisnis modeling system. Semoga teman-teman dapat membuat package diagram untuk bisnis modeling sistem lainnya. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini.